Oke, dan kita akan melanjutkan kembali acara kita pada hari ini. Kita akan berlanjut dalam pembelajaran kita mengenai kitab Kejadian. Ini adalah bagian kedua, bagian B dari pembelajaran kita pada hari ini. Dan terakhir kita sudah sampai di Kejadian pasal 7 dan kita masuk sekarang ke dalam Kejadian pasal 8. Dan kita sedang membahas tentang air bah Nuh, ya. Dan kita ada beberapa hal yang sedang kita bahas. Pertama adalah schedule dari air bah yang dimulai pada tahun 600 bulan kedua hari ke-17, dan kemudian kita membahas bagaimana air bah itu harus bersifat global, bukan lokal. Dan kita ada membahas berbagai hal, misalnya adalah terbentuknya fosil selama air bah itu, gitu ya. Dan sekali lagi saya ingin menekankan bahwa air bah bukanlah peristiwa yang aman, tenang, begitu seperti air turun dari atas saja, melainkan suatu bencana yang mengakibatkan suatu tsunami yang besar-besaran, perubahan permukaan bumi. Dan pada masa ini juga terbentuk berbagai lapisan yang ditemukan, ya, seperti formasi-formasi di Grand Canyon di Amerika, yang menurut para ilmuwan katanya itu terbentuk melalui jutaan tahun. Namun kita tahu bahwa dengan air yang begitu deras dan keras itu bisa terbentuk dalam waktu yang sangat singkat. Dan memang penyelidikan yang lebih mendalam justru mendukung bahwa itu terjadi dalam waktu yang singkat. Mengapa? Karena antar lapisan, ya, kalau lapisan-lapisan, jadi ini kan ada lapisan tanah, ya, ada banyak sekali lapisan, dan mereka bilang tiap lapisan itu adalah jutaan tahun. Tapi kalau itu benar, maka mestinya di permukaan tiap lapisan, jadi antara ini ada lapisan, kemudian di atasnya lapisan. Nah, mestinya di lapisan yang ini ada bukti-bukti terjadi erosi, ya, karena dia sudah jutaan tahun kan, baru ada lapisan di atasnya lagi. Jadi mestinya ada banyak bukti erosi. Namun pada kenyataannya ternyata tidak demikian. Ternyata tidak ada, dan lapisan-lapisan itu erosi antar lapisan ternyata sangatlah sedikit, sangat minimal, gitu ya. Dan ini membuktikan bahwa lapisan-lapisan tanah itu terbentuk dalam waktu yang cepat sebenarnya. Oke, dan kemudian kita masuk di sini di Kejadian pasal yang ke-8. Kita lanjutkan. Di Kejadian pasal 8 dikatakan, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Oke, jadi pertama, satu hal yang indah di sini, Allah mengingat Nuh. Kata mengingat berasal dari kata zakar di dalam bahasa Ibrani, ya, zakar di sini. God remembered Noah, dan istilah mengingat di sini bukan mengindikasikan bahwa Allah sempat lupa atau bagaimana, begitu ya. Tidak seperti manusia, kalau manusia ingat lupa. Tapi Allah mengingat adalah istilah yang Tuhan pakai untuk mengindikasikan bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu untuk pihak tersebut. Ya, jadi dikatakan Allah mengingat Nuh, berarti Tuhan akan melakukan sesuatu untuk Nuh di sini. Bukan berarti Tuhan tadinya lupa dengan dia atau lain sebagainya, begitu. Jadi Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan kita bisa membayangkan bahwa di dalam bahtera mereka sudah lama, ya, lama di dalam bahtera. Dan kebetulan saya merekam ini, ya, seperti dari tadi saya katakan, di tengah-tengah suatu pandemi, suatu lockdown, dan kadang-kadang di rumah kita merasa sangat bosan, gitu ya. Tetapi bagaimana dengan Nuh? Ya, Nuh ada di dalam bahtera itu untuk waktu yang sangat panjang. Nanti kita akan lihat bahkan satu tahun lebih. Kemudian kita membaca lagi apa yang Tuhan lakukan untuk Nuh. Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun, ya. Jadi air itu turun
ditutuplah mata-mata air Samudra Raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Jadi tadi kita berkata bahwa air itu berkuasa atas bumi 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah Bahtera itu pada pegunungan Ararat. Nah, kita mendapatkan ada suatu schedule, yaitu pada bulan yang ketujuh, kandas pada Gunung Ararat, ya, tahun 600, bulan 7, pada hari yang ke-17. Jadi kalau kita perhatikan, itu persis 5 bulan, atau yang kita sebut sebagai 150 hari. Jadi 150 hari air mulai surut, sehingga Bahtera itu kandas ke pegunungan, ya, dan kandas ke pegunungan tentu ketika dipandang di luar masih air, ya, masih air yang mendominasi, namun air sudah mulai turun sehingga Bahtera bisa nyangkut di pegunungan. Tentunya ini adalah salah satu providensia Tuhan juga, sehingga mereka tidak terombang-ambing terus di lautan, ya, melainkan mereka boleh dibilang sudah dalam posisi yang stabil begitu, ya, di darat begitu. Jadi ada waktu 150 hari untuk itu. Dan airnya makin berkurang, ya, sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung, ya. Jadi tampak puncak, ya, tampak puncak gunung, ya, atau gunung pada, ini bukan tahan, ya, tahun 600 bulan 10 hari 1. Tampak gunung kita bilang, ya. Oke, jadi kita lihat di sini bulan ke-10 hari pertama, ya, tampaklah, ya, gunung-gunung. Nah, saya ingin sedikit membahas bagaimana air bisa surut, atau kita bilang lari kemana air itu, air bah, ya. Dan ada berbagai teori tentunya, ya. Ada berbagai teori. Ada teori yang berkata bahwa air itu lari ke kutub, ya, ke kutub, jadi menjadi es, ya. Sehingga mereka berkata bahwa kalau misalnya es di kutub utara dan di kutub selatan semuanya mencair, dunia akan banjir lagi begitu. Dan memang ada benarnya bahwa kalau semua es yang ada di kutub itu mencair, pasti permukaan air laut akan meningkat, ya. Namun meningkatnya permukaan air laut tidak akan sampai menutupi gunung-gunung hari ini begitu. Jadi walaupun teori ini ada benarnya, namun tidak bisa menjelaskan semuanya gitu, ya. Lalu ada lagi yang berteori katanya air itu dibuang ke luar angkasa, ya, dibuang ke luar angkasa, ya. Dan kadang-kadang ada yang berkata bahwa Tuhan menggunakan angin, kan, jadi anginnya begitu kencang, airnya tertiup ke luar angkasa, lain sebagainya, ya. Tapi kita bilang ini juga suatu hal yang walaupun kita bilang tidak bisa kita eliminir, namun kemungkinannya kecil, artinya kita tidak perlu memakai penjelasan ini sebenarnya, ya. Sebenarnya penjelasan yang paling masuk akal, ya, yang paling simple kita bilang adalah air, ya, kita bilang menjadi surut, ya, karena remodeling, ya, permukaan bumi. Remodeling permukaan bumi. Jadi
uh, intinya begini. Kalau misalnya permukaan bumi kita ini kan tidak rata, ya, tidak rata, melainkan berlekak-lekuk. Ya, ada yang istilahnya jeblok ke bawah. Kalau kita anggap permukaan bumi itu, permukaan air ya, permukaan laut itu angka 0 di dalam aksis Y, dalam sumbu Y gitu ya. Maka kalau laut itu kan dia negatif, artinya dia kayak ngejlok ke dalam. Sedangkan daratan, ya, bukit kemudian gunung itu semua adalah positif. Dia di sumbu Y dia positif, dia naik ke atas gitu. Jadi kita tahu permukaan bumi kita tidak rata. Tetapi kalau misalnya bumi itu kita ratakan, artinya yang gunung kita tekan gitu ya. Yang gunung kita tekan ke 0 dan yang laut kita, ya mungkin pakai gunung ini pokoknya kita bikin rata lah, bumi ini kita bejek-bejek jadi rata persis permukaannya kayak bola gitu ya. Maka semua air, permukaan bumi kita akan semuanya tertutup air tentunya. Ya, semuanya tertutup air ya. Bahkan dengan kedalaman yang cukup lumayan dalam ya. Semuanya akan tertutup air gitu. Jadi bagaimana caranya supaya air itu surut? Ya, kalau permukaan bumi itu di remodeling. Jadi dan ini terjadi dengan tadi ya lempeng-lempeng tektonik itu, di mana gunung-gunung terbentuk. Ya, jadi dengan pergeseran lempeng dan lain sebagainya ini membentuk gunung-gunung. Karena ada lempeng ketemu lempeng, kemudian dia akan mencuat. Ya, membentuk gunung. Ya, membentuk mountain range, bukan hanya mountain tapi pegunungan ya. Jadi bukan hanya gunung tapi sederetan gunung-gunung, karena itu adalah tempat lempeng ketemu lempeng dan dia membentuk gunung-gunung gitu. Dan ya ada bahkan ayat Alkitab yang sepertinya mengajarkan ini, yaitu di dalam Mazmur 104 ya. Kalau kita baca dari ayat 6, dengan samudera raya engkau telah menyelubunginya. Ya, ini bicara soal bumi ya. Dengan samudera raya engkau telah menyelubunginya. Jadi ini bisa jadi berbicara mengenai saat air bah, bisa jadi. Air telah naik melampaui gunung-gunung, dikatakan di sini. Ya, the water stood above the mountains. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri. Ya, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah. Nah, naik gunung, turun lembah bisa juga diterjemahkan gunung naik, lembah turun. Ya, gunung naik, lembah turun, bisa diterjemahkan begitu. Ya. Jadi karena dalam bahasa aslinya ya'alu harim, jadi bisa diterjemahkan they go up by the mountain, mereka naik gunung, atau bisa juga diterjemahkan gunung-gunung yang naik. Jadi ini masalah penerjemahan ya. Kemudian yeredu bekaot, bisa diterjemahkan mereka turun lembah-lembah, atau bisa juga diterjemahkan lembah-lembah turun. Ya, lembah-lembah turun. Jadi artinya bisa jadi ya. Tentu ini namanya kita sebut model tadi ya, model, karena kita tidak menyaksikan langsung, tapi kita bisa membuat suatu model di mana apa yang terjadi pada saat ini ya air bah, bukan saja terbentuknya benua-benua yang baru, namun terbentuknya gunung-gunung yang lebih tinggi daripada sebelum air bah, dan laut-laut yang lebih dalam dibandingkan sebelum air bah. Ya. Dan ini membantu menjelaskan pertanyaan yang tadi saya angkat di awal, yaitu yang ini. Salah satu pertanyaan yang muncul, air di seluruh bumi hari ini tidak cukup untuk menutupi bumi sampai ke Everest. Ya, namun ternyata kita tahu bahwa di Everest sudah ditemukan banyak fosil binatang laut. Nah, lalu kenapa? Jawabannya gimana? Jawabannya sebenarnya adalah gunung-gunung sebelum air bah tidaklah setinggi gunung-gunung sekarang. Ya, gunung-gunung sebelum air bah tidaklah setinggi gunung-gunung sekarang. Kemungkinan besar mereka jauh lebih rendah, ya, sehingga ketika Tuhan belah mata-mata air samudera raya itu dan hujan turun,
maka air semuanya menutupi gunung-gunung yang tidak setinggi gunung-gunung sekarang. Ya. Dan ketika waktunya air surut, apa yang terjadi? Tuhan menggunakan pergerakan lempeng-lempeng tektonik itu juga, sehingga gunung-gunung yang ada dan daratan-daratan yang ada terdorong semakin tinggi, dan laut-laut yang ada menjadi semakin dalam. Dan dengan semakin dalamnya laut, ya, maka air akan turun, ya, turun ke dalam laut-laut yang semakin dalam itu, dan permukaan daratan menjadi menonjol, dan gunung-gunung yang ada juga lebih tinggi dibandingkan sebelum air bah, gitu ya. Oke, jadi saya harap Anda bisa menangkap itu dan bisa memahaminya. Tetapi itu menjelaskan hal tersebut, gitu. Kita bisa lanjut lagi. Oke, lanjut lagi di sini. Ya, air berkuasa tadi 150 hari, ya. Tidak mungkin banjir lokal berlangsung 150 hari, bahkan lebih dari itu. Kita sudah lihat, sudah sampai bulan ke-10 baru mulai tampak gunung-gunung, gitu ya. Kita lanjutkan di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-6. Oke, sesudah lewat 40 hari, jadi 40 hari dari tanggal 1 bulan 10 ya. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Jadi rupanya setelah mereka kandas, ya mereka tidak segera keluar. Ya, rupanya mereka menunggu Tuhan, namun mereka tetap melakukan apa yang mereka bisa lakukan secara manusiawi. Setelah lewat 40 hari, Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak. Nah, ini menarik ya, burung gagak atau raven. Dikatakan raven di sini. Raven adalah dari kata oref dalam bahasa Ibrani. Dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi, ya. Burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Oke. Lalu dikatakan, nah coba kita bahas sedikit dulu. Ya, Nuh melepaskan burung. Ya, burung adalah binatang yang cocok untuk dipakai. Burung sering memainkan peran bagi manusia untuk menjadi pengintai, untuk menjadi pembawa pesan dan lain sebagainya. Dalam kasus ini sangat cocok ya, burung bisa terbang. Ya, dia bisa melihat tempat yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Dan Nuh memilih burung gagak di sini ya. Nah, di dalam Alkitab, burung gagak ini sebenarnya tidak digolongkan dalam burung yang ini ya, yang boleh dimakan oleh orang Israel atau burung halal. Dan burung gagak sering dianggap burung yang kotor ya, terutama karena burung gagak dia bisa makan daging dan dia bisa makan mayat atau bangkai. Ya, jadi nah ini terlihat dari fakta ini, burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering. Jadi dia pergi, dia balik lagi dan lain sebagainya. Dan dia bisa melakukan itu karena dia bisa makan bangkai. Dan tentunya sampai dengan masa itu terjadi, ada banyak bangkai-bangkai binatang yang bergelimangan di mana-mana. Ya, dan mungkin ada bilang, bukankah mestinya sudah membusuk? Ya, tingkat pembusukan tentu sangat rendah pada waktu itu karena temperatur yang dingin, gitu ya. Temperatur yang dingin dan sebagian mereka setengah terkubur ya, dan ketika air menjadi surut maka bangkai-bangkai itu terekspos begitu dan bisa dilihat gitu ya. Jadi ini burung gagak ya. Tetapi walaupun burung gagak itu memang bukan binatang yang bersih, namun ternyata dalam Alkitab burung gagak memainkan peran juga begitu ya, seperti di pasal ini. Kemudian kita ingat ada peran lain, Elia pernah diberi makan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan melalui burung gagak gitu. Jadi ada suatu peran yang indah di situ. Nah, ternyata kemudian Nuh tidak puas dengan melepaskan burung gagak itu. Dia melepaskan juga seekor burung merpati. Melepaskan seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi ya. Nah, tapi dikatakan, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh
ke dalam bahtera. Jadi burung merpati adalah burung yang lebih bersih dan lebih picky, ya kita bilang, artinya lebih pemilih dibandingkan burung gagak. Burung gagak dia lebih sembarangan, dia tidak apa-apa untuk hinggap di tempat-tempat yang kotor. Tapi burung merpati tidak begitu suka, ya. Sehingga dia tidak mau mungkin berjalan-jalan di tanah yang kotor dan lain sebagainya. Dia lebih memilih ke mungkin di atas dahan dan lain sebagainya. Tetapi tentu butuh waktu bagi pohon-pohon untuk mulai bertumbuh. Walaupun sudah ada daratan, ya perlu waktu untuk biji-bijian yang dorman selama air bah itu untuk ya bertunas dan untuk bertumbuh cukup tinggi begitu. Oleh karena itu, pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air, gitu ya. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu lagi 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Jadi ini adalah suatu bukti bahwa tumbuh-tumbuhan sudah mulai berkembang, gitu. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Ya, berarti sudah ada cukup banyak makanan di luar sana untuk burung merpati dan cukup banyak tempat bagi dia untuk hinggap atau mulai berpikir untuk membuat sarang dan lain sebagainya. Jadi suatu waktu yang sangat menjanjikan bagi Nuh, ya. Jadi 3 kali burung merpati ini dilepaskan. Yang pertama balik, yang kedua balik dengan daun zaitun, kemudian yang ketiga kali dia tidak balik lagi, gitu. Dan burung merpati juga menarik, ya. Burung merpati dipakai dalam Alkitab yang paling signifikan. Burung merpati dipakai sebagai salah satu simbol dari Roh Kudus. Pada waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya dan sengaja Tuhan membuat bisa dilihat oleh manusia dengan simbol burung merpati, begitu ya, burung merpati. Dan akhirnya manusia punya sejarah yang cukup panjang menggunakan burung merpati untuk berbagai kepentingan di situ. Oke, kemudian ayat yang ke-13 dikatakan di sini, dalam tahun ke-601 ya, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu. Wow, jadi apa yang terjadi? Sudahlah kering air itu dari atas bumi. Oke, jadi kita lihat di sini, ya. Kering. Kapan? Ya, kering pada tahun 601. Ya. Bulan 1, hari 1. Sudahlah kering air itu dari atas bumi. Ya, kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu, tutup atasnya, dan melihat-lihat ternyata muka bumi sudah mulai kering. Artinya bukan lagi air di mana-mana, ya, bukan lagi ada tanah kemudian masih ada air di tempat lain, tapi airnya boleh dibilang sudah sangat jarang kelihatan, gitu. Minimal dari sudut pandangnya Nuh yang dari atas gunung, ya, mungkin masih ada di tempat lain, namun dari penglihatan Nuh yang cukup jauh dia bisa memandang, kan, karena dia di atas gunung, air sudah kering, gitu. Oke. Dan tapi ternyata dia tidak langsung keluar juga, ya. Dan baru ayat 14, dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Nah, lalu berfirmanlah Allah pada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Oke, jadi mereka keluar, ya. Keluar dari bahtera tahun berapa? Tahun 601, bulan 2, hari yang ke-27. Jadi, kalau kita cek, ya, mulai dari mulainya air bah sampai dengan mereka keluar, ya, total ada berapa hari? Total adalah, dan ingat tahun mereka waktu itu adalah 360 hari, ya, 360 plus beda antara hari ke-17 ke hari 27 ada 11 hari. Jadi total adalah 371 hari. Karena kalau kita menghitung
kita harus menghitung tanggal 17-nya. Jadi 17 sampai 27 itu ada 11 hari. Dan ada beda 1 tahun. Waktu itu hitungan tahunnya bukan seperti kita 365 tapi 360. 360 plus 11 menjadi 371 hari mereka ada di dalam bahtera itu. Dan yang menarik adalah bahwa Tuhan yang menyuruh mereka masuk, Tuhan yang menyuruh mereka keluar. Jadi walaupun kalau kita baca dari cukup lama yang lalu sebenarnya ada indikasi sudah mulai kering ya, seperti burungnya nggak kembali, kemudian ada dikatakan kering, tapi mereka tetap menunggu ya, waktu yang lama ya, karena kering saja belum tentu cukup ya. Harus tanahnya itu sudah cukup solid gitu, bukan tanah yang masih becek-becek atau rawa-rawa ya. Jadi mereka menunggu Tuhan yang menginstruksikan, Tuhan yang suruh mereka masuk, Tuhan yang suruh mereka keluar. Itu sungguh adalah suatu iman yang sangat baik kepada Tuhan gitu ya. Oke, sehingga dikatakan, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Jadi Tuhan suruh mereka keluar, dan mereka keluar di sini. Oke, tadi ada yang mau saya bahas, nanti saya simpan dulu. Ayat 19, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah dari bahtera itu ya, keluar dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Jadi mesbah, altar, sebenarnya kata mesbah di bahasa Indonesia kita ini sudah sangat mirip dengan bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya adalah mishbeach ya, mishbeach ini di sini. Ini mana dia? Ini dia, mishbeach ya. Mishbeach ini mirip dengan kata mesbah kita. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu yang persembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Dan inilah alasannya mengapa Nuh mengambil lebih dari sepasang ya untuk binatang yang tidak haram ya. Dia mengambil 7 pasang katanya. Dan ini juga menjawab pertanyaan kenapa ada haram dan halal waktu itu, padahal waktu itu manusia belum boleh makan binatang. Ya, kenapa ada haram dan halal? Itu mereka baru diperbolehkan makan binatang nanti di pasal 9. Nah, dan kadang-kadang ya kaum Advent, orang-orang teman-teman dari gereja Advent, kadang-kadang mereka berargumen bahwa hukum haram dan halal itu sudah ada dari zaman Nuh dan lain sebagainya. Tapi kita bilang salah, itu kesimpulan yang salah. Karena boleh makan binatang itu adalah di pasal 9. Jadi di pasal 6 dan di pasal 8 kita lihat sini ada mengacu pada binatang yang tidak haram, itu mengacu kepada binatang yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan dan yang tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi belum berbicara mengenai masalah dimakan gitu, karena baru boleh dimakan nanti di pasal 9. Dan ada satu hal yang sangat indah bahwa Nuh ketika dia keluar dari bahtera, nomor 1 yang dia lakukan adalah dia mengucap syukur kepada Tuhan dan dia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah ya, sehingga dikatakan di ayat yang ke-21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Tuhan berkenan di sini, dan Tuhan berfirman dalam hatinya. Nah, kalau Tuhan berfirman dalam hatinya, bagaimana caranya manusia bisa tahu? Tentu Tuhan singkapkan. Ya, Tuhan singkapkan ini bisa jadi Tuhan singkapkan kepada Nuh atau Tuhan singkapkan kepada Musa. Ya, sebagai editor atau yang terakhir yang menyusun kitab Kejadian adalah Musa, tapi Musa bisa jadi mendapat informasi dari catatannya Nuh atau catatannya Abraham. Jadi intinya Tuhan menyingkapkan. Dan kenapa Tuhan berkenan kepada persembahan ini? Karena persembahan ini mengindikasikan iman kepada Tuhan, iman kepada penyelamatan yang Tuhan akan berikan. Karena Tuhan di Kejadian pasal 3 langsung mengorbankan seekor binatang untuk menutup ya ketelanjangan Adam dan Hawa, menyimbolkan keselamatan itu. Dan di sini Tuhan meneruskannya dari generasi ke generasi. Habel orang yang setia meneruskannya, dan Nuh ya sini ya. Jadi persembahan ini sebenarnya adalah melambangkan Mesias yang akan datang, keselamatan
Dan Nuh ternyata masih ingat. Oleh karena itu dia tidak heran dia mendapat kasih karunia Tuhan dan disebut orang yang percaya, gitu ya. Dan kita lanjutkan di ayat 22 terlebih dahulu. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Oke, dan sampai di situ berakhir pasal yang ke-8. Ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi dari ayat-ayat yang tadi baru saja kita baca. Ayat 21 tadi kita membaca bagaimana Tuhan senang dengan persembahannya Nuh, sudah kita bahas. Namun ada satu pernyataan yang sangat indah sekali. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan ini sangat menarik sekali. Mungkin sebagian orang berkata, bukankah di Kejadian pasal 6 alasan Tuhan untuk menghancurkan bumi adalah karena segala pikiran manusia dan perbuatan manusia adalah jahat semata-mata. Tetapi sepertinya di akhir dari pasal 8 di sini Tuhan mengumumkan bahwa dia tidak akan lagi mengutuk bumi, ya, dalam pengertian membinasakannya dengan air bah. Sekalipun katanya, ya, kalau Indonesia pakai kata sekalipun, ya, di bahasa Inggris for, ya, atau karena, atau ya oleh sebab, for. Jadi dalam bahasa aslinya coba saya cek, ya. Dalam bahasa aslinya adalah kata ki, ya, ki, karena. Ya, jadi karena yetzer lev. Jadi maksud hati manusia itu jahat semata-mata. Kenapa sepertinya ada perbedaan? Dan sebenarnya bukan ada kontradiksi, ya, tetapi justru ini menggarisbawahi bahwa Tuhan memang menghancurkan semua manusia selain Nuh dan keluarganya. Jadi hanya tersisa 8 orang, begitu, ya. Dan semua manusia lain di muka bumi ini mati, begitu. Namun pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian kejahatan diselesaikan? Ya, ternyata tidak. Ternyata tidak, karena manusia pada dasarnya sudah jatuh dalam dosa. Dan walaupun Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan dan mendapatkan kasih karunia, dan anak-anaknya bisa jadi juga orang yang diselamatkan. Minimal kita yakin Sem diselamatkan, kita tidak tahu mengenai Ham ataupun Yafet, itu. Namun setiap manusia yang kemudian lahir belakangan akhirnya menjadi manusia yang lahir dengan sifat dosa juga. Dan akhirnya semua masalah dosa itu akan muncul kembali, gitu, akan muncul kembali. Oleh karena itu, ya, Tuhan di sini melihat bahwa dia tidak akan lagi membinasakan bumi dengan air bah seperti yang dia lakukan pada waktu itu, ya. Karena memang permasalahan utama yaitu dosa tidak diselesaikan dengan air bah, gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau gitu apa gunanya air bah? Nah, itulah yang kita jawab, bahwa air bah tentu ada gunanya, ya. Memang Tuhan ingin melenyapkan generasi itu karena kejahatan mereka, jadi bersifat punitif, artinya menghukum, sekaligus juga karena adanya insiden malaikat dengan wanita-wanita itu, gitu. Tetapi air bah tidak menyelesaikan masalah jangka panjang, ya. Memang air bah tetap ada gunanya, dan Tuhan, ya, tentu ada maksud tujuannya melakukan air bah. Namun dosa tetap tidak diselesaikan. Lalu bagaimana cara menyelesaikan dosa? Nah, cara menyelesaikan dosa tentu adalah melalui apa yang ditipologikan oleh Bahtera. Yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang bisa menyelesaikan dosa, karena Yesus Kristuslah yang mengubah manusia dari dalam. Air bah menghancurkan manusia dari luar, tapi Yesus Kristus mengubah manusia dari dalam. Nah, sehingga manusia yang sudah diubah oleh Yesus Kristus sudah menjadi ciptaan baru karena percaya kepada Tuhan. Manusia yang sudah demikian itu, maka dia menantikan saatnya dunia ini akan dihancurkan, ya. Dan ketika dunia ini dihancurkan, benar-benar akan dihancurkan dengan api, bukan lagi dengan air. Kemudian akan masuk ke langit baru dan bumi baru. Nah, masuk ke langit dan bumi baru itulah
masalah dosa tidak akan ada lagi, karena tidak akan ada dosa lagi di situ. Gitu. Jadi ini sangat menarik sekali. Dan kita berkata bahwa alasan lain C, gitu ya, tidak mungkin banjir itu lokal karena banjir lokal masih sering terjadi. Dan sebenarnya untuk argumen yang satu ini, kita bisa berkata bahwa semakin full nanti di pasal 9, semakin jelas di pasal 9 di mana Tuhan berjanji, ya, berikrar bahwa dia tidak akan lagi mendatangkan mabul, ya, tidak akan mendatangkan lagi mabul. Dan kalau mabul itu dipahami sebagai banjir lokal, maka Tuhan sudah ingkar janji berkali-kali karena banjir lokal sering terjadi. Ya, tapi Tuhan berjanji tidak akan lagi mengutuk bumi seperti sini, ya, tidak akan lagi mendatangkan mabul tersebut. Itu berarti mabul adalah bukan banjir biasa, bukan banjir lokal, melainkan banjir yang bersifat global, gitu. Oke, kita akan melengkapi di sini apa-apa lagi bukti bahwa banjir itu bersifat global. Kita bisa berkata, misalnya kita tambahkan di poin 2 ini dalam deskripsi mabul, bagian E, kita bisa berkata bahwa diperlukan waktu lebih dari 1 tahun, ya, untuk selesainya air bah. Ya, jadi tadi sudah kita daftarkan ada sekitar 371 hari, jadi tidak ada banjir lokal yang seperti itu, gitu ya. Kemudian kita berkata juga tidak mungkin, ya, banjir lokal karena D, banjir lokal tidak menimbulkan perubahan pada seluruh bumi, ya, sedangkan air bah Nuh membuat perubahan pada seluruh bumi. Perubahan-perubahan apa saja yang muncul? Ya, misalnya di ayat 22 yang tadi kita bahas, mana Tuhan mengumumkan bahwa sejak itu maka tidak akan berhenti-hentinya musim menabur, menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dan mulai saat itu musim-musim silih berganti, dan bisa jadi sudah ada musim sebelum air bah, karena yang jelas siang malam sudah ada sebelum air bah, ya kan? Tetapi bisa jadi sebelum air bah musim-musim itu tidak terlalu ekstrim satu terhadap yang lain, ya, sama seperti tadi kita katakan sebelum air bah sudah ada gunung dan lembah, namun tidak setinggi yang sekarang. Dan terjadinya air bah mengubah topologi bumi sehingga gunung makin tinggi, laut makin dalam, lembah makin dalam, ya. Demikian juga ada indikasi bahwa bisa jadi setelah air bah, karena hilangnya mungkin, ya, kanopi air atau lain sebagainya, musim menjadi lebih ekstrim satu terhadap yang lain, ya, musim panas, musim dingin, dan sebagainya. Dan ini perubahan yang global seperti ini tidak mungkin terjadi oleh karena bencana yang lokal, begitu, ya. Ada lagi perubahan-perubahan lain, misalnya ada perubahan umur manusia, perubahan umur manusia, ya. Jadi misal kita bilang, ya, perubahan pada musim, perubahan umur manusia. Nah, ini nanti kita lihat belakangan, nanti masuk ke pasal 10, pasal 11, kita lihat silsilah orang-orang setelah air bah, itu umur manusia menurun drastis, ya, menurun drastis dari 900-an akhirnya turun menjadi 600-an, 500-an, 400-an, 300-an, 200-an, sampai ke zaman Abraham sudah tinggal 100-an, dan sampai ke zaman kita, zaman Musa, 70 atau 80 tahun. Ya, dan teknologi manusia makin lama makin canggih memang. Tetapi, ya, misalnya ada coronavirus ini banyak menyerang orang-orang yang umur lanjut itu, ya, lebih rentan, ya. Ya, ternyata manusia masih lemah juga, begitu. Oke, dan kemudian kita bisa melihat lagi, ya, kesaksian perjanjian baru. Ya, kesaksian perjanjian baru ini juga sangat menekankan kebenaran Tuhan Yesus menerima air bah, ya, secara literal, ya, dan global. Ya, dari mana kita tahu itu? Coba kita
buka misalnya di Matius 24 ayat 37. Dan di sini Tuhan Yesus berfirman, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Dan kira-kira pada kedatangan anak manusia itu peristiwa yang hanya akan lokal atau akan bersifat global. Nah, tentu kita percaya bahwa pada saat kedatangan Tuhan Yesus nanti peristiwanya akan terjadi secara global, gitu ya. Kita lanjutkan, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Jadi perhatikan ya, globalitas ya, bahasa universal yang dipakai. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Okay? Jadi itu sangat jelas. Juga ada sedikit ini yang sama ya di Lukas 17 ayat 26. Ini perikop paralel. Jadi Tuhan Yesus menerima air bah dan peristiwa Nuh itu secara literal dan global. Kemudian ya, penulis-penulis yang lain ya, misalnya Petrus ya, atau ini ya, saya nggak usah bilang perjanjian baru lah ya, kesaksian penulis Alkitab lain. Nanti kita masukkan juga yang ini, yang perjanjian lama. Penulis-penulis lain di PL misalnya. Ya, misalnya siapa? Ya, misalnya Ayub. Ya. Coba kita tes dulu. Ayub 2 ayat 12. Coba 12 ayat 15. Bila ia membendung air, ya, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Dan kata tanah di sini ya, sebenarnya dari kata eretz juga ya, bumi, overturn the earth ya. Jadi ini contoh, tapi bukan hanya di situ saja. Ada Ayub 22 ayatnya yang ke-16 misalnya, Ayub 22 ayat 16 ya. Lebih jelas di KJV ya. Which were cut down out of time, whose foundation was overwhelmed with a flood. Yeah, with a flood. Okay. Coba kita lihat ya. Yesaya 54 ayat 9 misalnya. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Jadi Yesaya di sini ya, ya dengan tegas ya, mendukung ya bahwa air bah ini global, bahkan Tuhan tidak akan ulang lagi yang tidak cocok dengan air bah yang lokal. Oke, mungkin ada yang lain lagi, tapi kita lihat yang C sekarang, penulis PB ya lainnya, misalnya Petrus ya. Kemudian coba kita lihat ya, 1 Petrus 3 ayat 20 ya, di mana dikatakan Nuh ya, sini Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu, hanya sedikit 8 orang. Sekali lagi menekankan masalah universalitas dari air bah, karena semua manusia mati kecuali yang ada di dalam bahtera itu. Di dalam Ibrani 11 ayat 7 juga ya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, jadi menghukum seluruh dunia. Jadi Petrus ya, dan penulis Ibrani itu ya Paulus, tapi kita tulis saja Ibrani di sini. Semuanya mendukung akan hal itu, gitu ya. Jadi semua ini adalah alasan-alasan yang sangat kuat dari Alkitab mengapa banjir atau air bah ya, mabul yang terjadi pada masa Nuh bukanlah banjir lokal, melainkan sesuatu yang bersifat
global. Oke, dan dengan demikian saya rasa kita selesai untuk kelas kita pada hari ini. Kita sudah menyelesaikan sampai dengan Kejadian 8 ya, ayat 22. Dan kita masih berapa kali pertemuan lagi? Coba saya cek ya. Kita sudah ada tanggal 25 Maret, 1 April, 7, hari ini 15. Jadi kita sudah 4 kali kelas dengan cara online. Jadi kira-kira 3 kali lagi. Ya, 3 kali lagi. 2 atau 3 kali lagi. Karena sebenarnya ada libur 1 kali, walaupun kita online waktu itu. Jadi kita bisa 2 atau 3 kali lagi. Kita masih perlu membahas Kejadian 9, Kejadian 10, dan Kejadian 11. Dan saya rasa 2 sampai 3 kali pertemuan lagi kita cukup untuk membahas ini ya, Kejadian 9, 10, dan 11. Baik, saya akan akhiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Bukakanlah, terangilah hati dan pikiran kami supaya kami semakin mengerti dan menerima dan menjalankan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami yang semua di seluruh dunia menghadapi pandemi COVID, terutama anak-anak-Mu yang berseru kepadamu Tuhan, jika ada yang sakit Engkau sembuhkan. Tuhan, ada yang kesulitan ekonomi, Engkau yang tolong Tuhan. Ada yang menghadapi ketakutan, Engkau yang kuatkan. Dan ada yang dianiaya mungkin di seluruh dunia, Engkau yang berikan kelegaan Tuhan. Engkau yang menyertai. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang bertata di atas sorga dan di atas bumi. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.